Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi jamaah ingkang rawuh pada subuh menika mendapatkan ridha, hidayah, berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita dalam salat subuh semoga diberikan sebagai pintu rezeki hari ini sampai bertahan pada subuh besok lagi. Kenikmatan subuh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, barang siapa yang menyempurnakan subuhnya dengan 2 rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, bahwasanya 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Masya Allah. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan tiada tara. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pagi dan berdoa kepada Allah, maka Allah bukakan semua pintu rezekinya dan datang dari mana saja yang tidak kita kira-kira. La yahtasib. Cuma rezeki yang disebut di situ adalah rezeki yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmatnya duduk di majelis ilmu ini kan rezeki dari Allah. Semoga kita bisa istiqamah, bisa menikmati. Semoga Allah ridha dan menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berarti catatan terakhir itu untuk buku kajian Masjid Ar-Raudhah itu membahas tentang syirah terakhir pada tanggal mana ini? Lama banget udah tinggi. Januari 2022 itu kita membahas tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia anak 12 tahun. Lalu pertemuan April itu kita membahas tentang kafilah sampai bertemu dengan pendeta Bakharah, ciri-ciri kenabian pada masa itu dibawa ke dalam gereja. Lalu berarti pertemuan terakhir kita tentang syirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahan beliau dengan Khadijatul Kubra. Catatan kami tentang itu sampai Rasulullah itu berarti kita sampai pembahasan Rasulullah mulai beribadah seperti millata Ibrahim, yaitu menyendiri dan menemukan
wahyu pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Berarti kita akan lanjutkan ke situ. Nah, ada catatan terakhir. Nah, ini kita ulas kembali nggih. Catatan terakhir tentang PR jamaah itu yang belum terselesaikan adalah satu tentang arti dari iftitahnya masing-masing. Itu ditanyakan sampai bulan sebelum puasa Ramadan. Sudah 3 kali pertanyaan. Mungkin bisa diwakilkan oleh Ustadz Ribut untuk iftitah. Kita selesaikan nih arti dari iftitah yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Monggo, Allahumma ba'id baini. Siap-siap yang muda, perwakilan yang muda tentang silsilah Nabi sampai 5 tingkat. Ini yang paling muda berarti selain kula, ini ada, alhamdulillah. Mulai monggo Syekh. Wal maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin langsung paragraf yang kedua dilanjutkan Bapak. Allahumma naqqini minal khataya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul. Kubu sebelah kanan mungkin yang ketiga. Hadaya bil ma'i wasalji wal barad. Nggih. Nggih, monggo langsung. Nggih. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Umar dilewati ngene nggih. Oke, alhamdulillah. Nih, ini berarti memo pada pertemuan sebelum Ramadan terakhir. Lalu ada PR yang kedua untuk grup Masjid Ar-Raudhah tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Ini alhamdulillah nggih punya buku Raudhah sendiri ketemu. Nah, ditanya kita materi terakhir apa? Ternyata kita membahas sampai perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama ajudannya Khadijatul Kubra. Sinten? Pembantunya Khadijah. Ya, Maisyarah, tidak perlu pakai siti nggih. Cukup Maisyarah karena beliau laki-laki. Maisyarah. Nah, setelah itu berkenalan dengan Rasulullah, perjalanan dan mendapatkan fakta-fakta bahasanya Nabi Muhammad muda begitu hebatnya yang diceritakan oleh Maisyarah sehingga menambah yakinnya Khadijah binti Khuwailid untuk siap dipinang oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang yang ibu-ibu yang belum kita selesaikan amanahnya di sini karena nanti juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kalau sudah muncul PR kok kita nggak selesaikan. Untuk ibu-ibu monggo silsilah Nabi Allah Muhammad SAW minimal sampai 5 tingkat. Sudah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib berarti tinggal 2. Monggo Bunda sinten? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, sudah 2 tingkat nih.
Tambah 3 lagi. Monggo. Ada? Bin, setelah bin Abdul Muthalib, bin ibu-ibu. Nggih, ibu-ibu. Ibu-ibu saya. Bin bin Hashim, bin Abdul Manaf. Lalu setelah itu, setelah Abdul Manaf bin Qusay. Lalu satu lagi bin Kilab, Masya Allah. Berarti sah nggih? Kita tidak ada PR di antara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tidak ada lagi nih catatan di Masjid Raudhah. Termasuk pertanyaan dari jamaah sudah tidak ada yang tergaris bawahi. Alhamdulillah. Cuman ini kami kok bingung, ada yang tanya ini kok di bukunya Masjid Raudhah, apakah semua sahabat Nabi itu juga hafal Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah tidak. Wallahu alam nggih, kalau bukan dari sini tapi tercatat di sini. Rabu 9 Rabiul Awal 5 Oktober 2022. Oh Rabu berarti bukan. Oh insyaallah. Nggih. Kok bisa tercatat di sini nggih? Ya ampun, kita jawab di sini aja, moga-moga bermanfaat. Tidak, tapi semuanya ahlul Quran. Tidak semua sahabat Nabi itu hafal Quran, tetapi mereka semua ahlul Quran. Termasuk bapak-bapak, ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Kalau kita mau bersaing dengan anak-anak kita yang usianya masih emas, masih cerdas-cerdas, disekolahkan di SDIT, di SD Tahfidzul Quran, langsung ngebut mereka dan kita nggak bisa balap. Tetapi kita masih bisa jadi ahlul Quran. Masih bisa jadi ahlul Quran. Sehingga jangan mensakralkan ayat-ayat khusus atau surah-surah tertentu. Mensakralkan ini bisa menjadi 2 makna. Satu, mensakralkan secara khusus benar. Kita kalau segala macam acara, peringatan, tasyakur, sholat, ayat itu dibaca terus, atau surah itu dibaca terus pada hari-hari tertentu. Tetapi ada juga secara umum yang dimaksud sakral itu yang dibaca dalam sholat kita cuma surat itu saja, sehingga surat-surat yang lain tidak tersentuh. Nah itu juga termasuk mengurangi kemudahan kita untuk menjadi ahlul Quran. Nah, perkara sholat itu menaikkan kualitasnya itu tidak hanya pada menikmati bacaan seperti pertemuan itu nggih sebelum Ramadan itu tentang bacaan sholat dan kita harus memaknai bacaannya itu. Ternyata ada pula kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh ba'dal Fatihah pada rakaat 1 dan kedua setiap semua sholat fardu itu beliau berubah-ubah surahnya. Ya itu untuk menikmati atau menjadi ahlul Quran, sehingga dari sholat itu kita bisa menambah hafalan. Pekan ini kita menghafalkan surah Al-Qalam, sehingga kalau dalam sholat sunnah bacaan kita yang diulang-ulang itu terus masuk. Ahlul Quran titipan Rasulullah SAW itu kan 3M, membaca, menulis dan menghafalkan. Nah kita sudah melakukan yang mana? Ini termasuk perkara nanti kita mempelajari sahabat-sahabat Nabi sebagai penulis dan penghafal Quran sampai pada masa Khulafaur Rasyidin, sampai pada masa Umar bin Khattab yang deg-degan. Kenapa ini sahabat-sahabat banyak yang semangat untuk mati syahid padahal mereka ahlul Quran dan penghafal Quran. Sehingga pada masa Umar bin Khattab ide untuk membukukan Al-Quran sudah muncul. Ikhtiar untuk bagaimana Al-Quran itu terjaga muncul dan terrealisasi pada masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Sehingga Utsmani ya terkenal ya, Mushaf Utsman yang pertama digandakan dikirim ke beberapa bagian daerah Islam untuk menyamakan bagaimana Al-Quran itu diteruskan kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terjaga sampai sekarang. Nah,
Jadi kalau ditanyakan gitu berarti tidak semua sahabat itu hafal Quran, tetapi mereka semua ahlul Quran. Nah, ahlul Quran itu berarti betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menggunakan Al-Quran sebagai bacaan mutlak setiap harinya. Tidak boleh kita meninggalkan dalam satu hari itu membaca Al-Quran. Dari membaca kan kita sudah melakukan satu warisan Rasulullah. Selain membaca, menulis dan menghafalkan. Kalau menghafalkan insya Allah semua sudah punya orientasi ke arah sana. Kita berusaha karena banyak hikmahnya. Oh, siapa tahu anak kita nanti hafiz Quran, menjadi ahlul Quran, besok di surga kita tidak sempat nyerempet surga, ditarik oleh anak-anak kita untuk masuk surga. Bahkan diberikan mahkota karena anak kita ahlul Quran. Nah, sehingga kalau dalam satu keluarga ada satu saja yang ahlul Quran, Masya Allah. Nah, bahasa kita tuh aman lah. Kita punya miftahul jannah, kuncinya surga. Berlomba-lomba jadi ahlul Quran. Nah, kalau yang menghafal ini, ya masih banyak yang salahnya itu dalam, ya memang nikmatnya Al-Quran itu rezeki dari Allah dan Allah yang kasih itu wewenang. Barang siapa yang sungguh-sungguh menghafalkannya gampang. Beda dengan kitab yang lain. Sampai sekarang belum ditemukan ini. Ada kitab selain agama Islam yang tebal itu, ada yang hafal mutkin seperti penghafal Qur'annya kita. Belum ada sampai sekarang. Bahkan almarhum Kiai Haji Ustadz Solehan LC kemarin ya meninggal dunia hampir sepekan yang lalu. Itu punya sayembara yang belum selesai sampai beliau meninggal. Belum ada yang bisa menyelesaikan sayembara beliau. Siapa yang hafal kitab sucinya masing-masing selain Al-Quran, silakan bertemu saya. Sampai sekarang belum. Bahkan beliau itu didatangi oleh para ahli agama lain. Pendeta, pastor itu datang ke sana untuk mempertanyakan kitabnya. Jika ada yang janggal itu beberapa tanya ke beliau itu. Nah, sehingga beliau terkenal dengan gelar kristolog, ya, ahli agama Kristen, bahkan lebih ahli dari pendeta Kristennya. Karena kalau berdebat bab itu beliau masya Allah faham, ya. Itu kayak seperti sinten itu Syekh dari Pakistan itu, pendedatnya Solo itu ya, Ustadz Solehan. Mungkin nanti bisa dicek di YouTube ya, Ustadz Solehan. Masya Allah. Itu menghafal. Nah, sekarang banyak yang menghafal itu cepat banget sampai khatam 30 juz, tapi tidak masuk ke level ahlul Quran, baru hafiz Quran. Nah, yang kedua di tengah-tengah itu menulis. Nah, ini yang paling sudah luntur dalam peradaban kebudayaan umat Islam tentang menuliskan ayat-ayat Quran. Sehingga mulai biasakan untuk mencoba kembali. Alhamdulillah sekarang sudah banyak dicetak buku-buku yang membuat kita menulis, menghafal dan menulis ya. Terutama untuk anak-anak itu ada juz amma, terus khatnya tipis, anak-anak disuruh menuliskan ulang, ditebalkan. Nah, bahasanya ditebalkan. Nah, itu bagus itu. Termasuk warisan Rasulullah SAW. Dan kita coba masuk ke manaqib biografi sahabat yang jauh dari Rasulullah SAW, tetapi beliau meneruskan warisannya Rasulullah tentang menulis ya. Kelihatannya sudah disampaikan di sini, wallahu alam. Ini ada catatannya tapi belum selesai. Baru awal tentang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sudah kita bahas belum? Kelihatannya kalau di ibu-ibu komunitas ini sampun itu Imam An-Nawawi kemarin sekali pertemuan. Tentang Imam An-Nawawi yang bernama asli, senten ada yang tahu nama asli Imam An-Nawawi yang kitabnya sampai ke kita, Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, Al-Azkar. Ada yang tahu? Nama personelnya artis siapa tuh yang mau diundang Gibran ke Solo itu siapa namanya? Itu anak-anak banyak yang hafal itu. Bahasanya Cina enggak nyenus kongsing itu apa itu namanya? Katanya ganteng-ganteng ya. Posternya anak-anak itu punya. Nah, ini kita punya tokoh teladan. Nama aslinya Yahya.
Yahya. Nama asli Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad. Bukan Hasan Husain cucu Nabi Allah Muhammad dan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi Muhyiddin. Jadi terkenal dengan nama An-Nawawi bukan dari nama beliau atau bukan dari nasab beliau, tetapi dari kota atau desa Nawa. Desa Nawa itu kurang lebih 70 sampai 80 km dari Damaskus, Damaskus. Namanya An-Nawawi. Ada Syekh Muhammad Al-Baghdadi, berada di Baghdad. Dari Mesir, Al-Misri. Dari Gentan, Al-Gentani. Jadi kalau ada al dan i belakang berarti mewakili, biasanya masyhur dengan mewakili nama tempat kelahiran, masyhur menetap di situ. Jadi nanti kalau Pak ribut besok jadi orang terkenal ya. Al-Tirtamayani. An-Nawawi. Nah, itu dari Nawa. Nah, ini termasuk penerus warisan Rasulullah yang membaca, menulis, menghafalkannya itu Masya Allah ya, wah hebat sekali dalam menuntut ilmunya. Sebetulnya kami cuma ingin menyampaikan cerita beliau tentang baqaitu sanata ini. Nah, ini yang masyhur ya supaya untuk menyemangati para pemuda-pemuda dalam menuntut ilmu. Bahwasanya beliau itu sampai pernah terjadi sampai hampir 2 tahun la adha'u jambi 'alal ardi. Beliau itu tidak meletakkan punggung 'alal ardi, di atas bumi. Di atas bumi itu ya karpet, kursi, bersandar itu. Tertidurnya pulas di situ hampir 2 tahun hanya karena kecintaannya untuk poin yang kedua warisan Nabi, menulis. Jadi ada suatu masa di masa beliau itu mengembara ilmu, dalam riwayat itu di usia antara 30 sampai 35 beliau menuliskan kitab-kitab hadis, diulang, disusun ulang. Hampir 2 tahun itu tidak meletakkan punggung alal ardi. Nah, mungkin nih bahasa kita ini. Nah, ini kalau sandan ini. Atau tidur di karpet empuk ini, tidur ya. Tidak. Jadi kalau beliau mengantuk, idza ghalabani naum, jika beliau itu diserang ngantuk, istanidhu ala kutubi, maka beliau itu meletakkan kepalanya ini di atas kitab yang dia tulis. Jadi mungkin perumpamaannya kayak kita dulu sekolah SMA, SMP, mata pelajaran pas fisika apa matematika, mumet itu terus dungluk gini. Nah, jadi kepalanya itu nemplek di tangan, nemplek di meja. Nah, beliau ala kutub, di atas kitabnya. Nah, kalau udah gak ngantuk, lalu beliau tegak lagi, apa yang beliau lakukan? Menulis lagi. Menulis lagi. Menulis, Masya Allah, menulis lagi itu. Hampir selama 2 tahun karena kecintaannya dalam menuliskan hadis. Loh kok enggak Al-Quran? Enggak, karena beliau pada masa awal dididik oleh bapaknya. Nah, bapaknya tadi namanya siapa? Masya Allah, cerdas. Syaraf itu sudah memberikan amanah kepada An-Nawawi kecil, namanya Yahya. Engkau tidak boleh menuntut ilmu apapun di dunia ini sebelum engkau selesai satu ilmu ini. Apa? Al-Quran dulu. Al-Quran sampai mungkin sebelum genap 10 tahun Imam An-Nawawi sudah hafal Quran. Sebelum genap 10 tahun. Jadi ayahnya itu membuatkan tempat khusus untuk Yahya, untuk Imam An-Nawawi kecil supaya menghafal Quran di situ, pelajari betul-betul sampai mungkin. Dah. Itu sebetulnya bisa kita contoh untuk tarbiyah dalam keluarga. Sehingga pendidikan paling utama adalah pendidikan Quran. Yang lain itu adalah tambahan.
Barang siapa yang sudah pinter Qur'annya, maka Allah jamin ilmu-ilmu yang lain itu pinter. Ya. Benar enggak itu Pak? Kita sebagai umat muslim percaya dengan itu enggak? Kalau Al-Quran saja sudah pinter, maka ilmu yang lain pinter enggak? Nah, dimudahkan oleh Allah. Ya. Kami kan sampai sekarang belum pernah menemukan ahlul Quran hidupnya itu susah kan enggak? Dijamin oleh Allah benar. Enggak tahu itu masalah adabnya, wataknya. Mungkin sudut pandang kita manusia berbeda-beda, enggak suka dengan Ustadz A padahal beliau hafiz Quran, enggak cocok dengan cara wallahu alam. Tetapi urusan dunianya pasti dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang ahlul Quran udah jaminan aman dunianya. Nah, termasuk Imam Nawawi ini mungkin hafal sebelum genap 10 tahun, dan beliau mulai mengembara mulazamah bertemu dengan ustadz-ustadz ulama-ulama masyhur pada masa itu pada umur 18 tahun. Ya, mungkin bisa anak-anak kita umur itu sudah merantau, sudah jadi ajudannya kiai, asistennya belajar. Kalau mulazamah itu kan berarti upgrade ilmunya, copy paste plug dengan sumbernya. Mulazamah itu berarti bersama gurunya, ya di situ, enggak ikut keluarga, enggak berangkat pagi pulang sore enggak ya. Tetapi betul-betul nebeng dengan ulamanya, gurunya, sampai gerak-geriknya itu tahu. Nah, itu mulazamah bersama gurunya untuk menuntut ilmu ya. Menurunkan ilmunya plek dengan yang dimiliki oleh gurunya. Nah, itu tadi nggih, tidak bersandar sampai hampir 2 tahun ya. Sehingga beliau terkenal dengan salah satu ulama hadis yang tidak punya apa Pak? Istri. Ya. Tidak punya istri beliau sampai meninggal dunia mendekati umur 45 tahun. Masya Allah. Bukan karena dia tidak mau punya istri, bukan. Karena ada beberapa pemuda ini yang terus mengambil dalil dari beliau. Loh, Imam Nawawi aja sampai 45 tahun belum menikah loh Ustaz. Bukan masalah itunya, bandingkan dengan menuntut ilmunya. Lah apa antum sama kayak beliau kalau menuntut ilmu sampai gak tidur-tidur. Nah, kita tidur terus kok ya. Senden terus kok. Nah, kalah kita dengan beliau. Hampir 2 tahun. Kita majelis taklim 45 menit aja golek tembak. Mboten satu ribut lho nggih. Mboten ini untuk mewakili beliau Imam Nawawi. Lah ini Bapak-bapak kan enak kan kita senden. Masya Allah, kita jauh sekali dengan beliau. Sampai kecintaannya dengan ilmunya itu beliau terkenal. Mohon maaf ya, di mendekati akhir hayat beliau itu beliau punya hutang dengan teman-teman beliau, karena memang kecintaannya dengan menuntut ilmu sampai urusan makan saja itu beliau enggak terurus. Gurunya sampai mengatakan jangan engkau itu berpuasa seakan-akan terus-menerus hidup engkau untuk berpuasa, enggak boleh. Bahkan Rasulullah sampaikan, jikalau engkau suka puasa, puasalah 1 hari ini, besok enggak puasa, lalu puasa lagi, besok enggak puasa. Atau puasa apa itu? Puasa Daud. Sampai kecintaannya jangan engkau puasa terus. Itu Imam Nawawi terkenal begitu. Bahkan makannya itu sehari sekali. Kecintaannya dengan ilmu. Ya, kembali ke tadi, jadi bukan berarti kita terus ada anjuran untuk tidak menikah karena ilmu. Nah boleh. Ya, ini khusus diberikan kepada Imam Nawawi dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan beliau cintanya dengan ilmu. Ya, kalau enggak beliau itu sampai beliau punya gelar Muhyiddin loh. Nah, Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama. Kenapa bisa dapat gelar? Bahkan Imam Nawawi itu sampai bilang, barang siapa ketemu orang yang menyebut dia dengan gelar Muhyiddin, itu bahasa kita meh tak tonjok. Saya enggak terima dapat gelar itu. Dia enggak mau dapat gelar Muhyiddin. Tapi orang-orang menggelari beliau itu gitu. Saking ahlinya. Kenapa saat itu kitab-kitab dan ulama-ulama masyhur itu porak-poranda karena perang. Ya, kitab-kitab itu mana ada. Imam Nawawi mengumpulkannya sampai sekarang bisa menjadi pedoman-pedoman penuntut ilmu, terutama
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di usia mudanya aja sudah menghafalkan, belum genap 40 tahun itu sudah hafal 4.000 hadis itu dari yang Muslim dulu, riwayat Imam Muslim. 4.000 hadis, bayangkan. 4.000 hadis hafal. Allah Karim. Dan kalau yang hafal plus, kan ada nih matan hadis itu beda sedikit ya dari beberapa riwayat. Mungkin ada 3 hadis yang mirip-mirip. Nah itu pun hafal. Kalau dihitung dengan itu sudah 7.000 hadis Muslim. Belum hadis-hadis dhaif yang beliau hafalkan. Bayangkan, hadis dhaif itu pun dihafalkan beliau dan dibikinkan kitab. Untuk apa? Supaya nanti kita ini tahu kalau itu hadis dhaif. Tidak usah belajar lagi. Masya Allah, ilmunya, jariahnya tuh bagaimana tuh Imam Nawawi. Benar Muhyiddin ya, yang menghidupkan agama Allah. Nah, keren banget itu. Nah, bandingkan dengan kita jauh sekali, jauh sekali. Sudah berapa hadis yang kita hafalkan? Ayo, paling setengah hadis. Itu pun yang masih ada kriteria dhaif di dalamnya. Yang paling masyhur itu an-nadhafatu minal iman. Wah, hafal semua tuh, masya Allah ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Nah, yang di sekolahnya ambu-ambu agama Islam, sanawiyah, sekolah swasta, insyaallah dulu ada hafalan-hafalan. Termasuk hafalan Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang kenyataannya dalam isinya karangan Usus Sunan Imam An-Nawawi itu ada 42 hadis. Ada yang hafal salah satunya. Insya Allah salah satu dari 42 hadis itu banyak yang hafal, tapi tidak lengkap hadisnya, yaitu hadisul ula, hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyah. Lu hafal apa itu? Hafal semua itu. Innamal a'malu binniyah. Insya Allah kita bisa mengikuti jejak beliau dalam thalabul ilmi. Ya, di akhir hayat beliau itu wallahu alam, ceritanya bagus sekali. Ketika di umur 44-an ya, dalam sejarah beliau itu kenapa ya tergerak untuk mengumpulkan uang dan membayar semua hutang-hutangnya. Membayar semua hutang-hutangnya, lalu mengembalikan semua kitab-kitab yang dipinjam. Dicari ziarah, ketemu, mengembalikan lagi, silaturahim. Itu di akhir-akhir sejarah riwayat beliau. Dan yang dilakukan beliau setelah hutang-hutangnya lunas, lalu kitab-kitabnya sudah dikembalikan ke pemiliknya, lalu beliau ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis jemaah? Baitul Maqdis itu di Palestina, Syam, ya. Kita ambil hadis Rasulullah SAW, kenapa beliau itu perjalanannya ke Baitul Maqdis. Kemarin sudah saya catat ya. La tushaddu rihalu illa thalatha masajid. Kata Rasulullah SAW, sebetulnya bisa kita nikmatkan dengan kalimat Rasulullah itu akan membenci umatnya yang bisa rihlah kemana-mana, syafar kemana-mana. Sudah punya uang, bisa ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Jepang, wah ke Mesir, bahkan ke Mesir, kemana-mana. Tetapi mereka tidak menyempatkan ke 3 masjid yang aku cintai. Nah, salah satunya Baitul Maqdis, Syam. Yang kedua hadzal masjid, kata Rasulullah. Hadzal masjid itu beliau sampaikan saat beliau di Madinah, berarti di Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga Masjidil Haram. Nah, jadi kalau kita berlebih rezeki, banyak sekali uang kok sampai dolan kemana-mana, beda ya. Delala untuk promo hanya 299 ke Singapura. Wah, sudah punya paspor dolan rono. Wah, bisa sampai Singapura men. Tapi di sana bingung mau makan apa. Ya, sekali mau makan di resto sana kok 500.000 kalau dirupiahkan. Akhirnya cuma beli mie gelas, terus siang Indomie, sore mie rebus ya, terus pulang ke Indonesia ya monggo, berarti ini safar yang karena untuk promo ya. Tapi kalau sampai berlebih uangnya, hotelnya bagus kemana-mana, kok kita belum ke salah satu masjid yang dicintai Allah ini, Rasulullah benci kepada kita. Nah, niki perlu dinikmati nih ya, penjelasan ini untuk orang-orang yang kaya. Jadi kalau sebelum kemana-mana umroh dulu. Sebelum kemana-mana umroh dulu.
Ya, kalau kemana-mana habisnya 18 juta ke Jepang sepekan ya untuk promo. Ya tambah sedikit umroh dulu baru kemana-mana. Supaya kita sudah melewati ini. Bahkan Imam An-Nawawi melaksanakan dolan syafar beliau terakhir ke Baitul Maqdis karena ingin menjalankan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah di Baitul Maqdis ketemu ziarah dan sholat di sana, beliau kembali ke kampung halamannya An-Nawa. Sampai di Nawa, qadarullah ada sakit sakit dan meninggal sebelum umurnya genap 45 tahun di Nawa. Lahir di Nawa, meninggal di Nawa dengan meninggalkan banyak kitab dan salah 5 kitab yang masyhur di antara kita kitab mazhab Syafi'i. Beliau itu salah satu syekhaini ya. Dua syekhnya Imam mazhab Syafi'i setelah Imam Syafi'i itu sendiri. Yang kedua adalah Imam An-Nawawi ya. Terus kitab zikir pagi siang petang Al-Azkar namanya. Kalau ilmu hadis termasuk di dalamnya penjelasan hadis-hadis Imam Muslim, Imam Bukhari, At-Taqrib. Lalu kitab Riyadhus Shalihin ya, Arba'in An-Nawawi. Masyaallah. Yang paling masyhur Riyadhus Shalihin ya, taman-taman orang saleh ya. Sudah punya semua di rumah? Nah, insyaallah yang belum beli Pak, beli buku-buku yang bagus-bagus itu loh. Insyaallah kita di Arafah hari ini pekan promo kalau nggak salah. Monggo itu ada kitab-kitab yang bagus banget ya, minimal beli kitabnya sih kalau uangnya banyak. Itulah ada kitab sing tafsir Ibnu Katsir sampai 10 jilid kan nek terpampang di ruang tamu kita kan keren banget itu, hiasannya kan Masya Allah, tapi ijek tersegel plastik terus sampai sekarang ya. Buka ya mumet tuh, buka kitab segede itu, sepanjang itu. Tapi kalau udah bisa beli itu keren banget tuh Mas. Masya Allah itu kayak hiasan itu baru beli loh. Insya Allah para jamaah ini harga 1 jutaan itu insya Allah cukup beli itu. Coba itu makan-makan dengan keluarga sepekan sekali itu. Saya nabung beli Ibnu Katsir itu 10 jilid cetakannya Ummul Qura cetakan apa itu ya? Itu kami nabung di tempat teman kami 50.000 sebulan. 50.000 sebulan. Selama 2 tahun dapat 1 set Ibnu Katsir 10 paket, 10 kitab ya 1 set. Terus Bulughul Maram, terus Al-Azkar, terus Riyadhus Shalihin yang jilid 1 jilid 2 sama Syarah Riyadhus Shalihin yang gede itu. Setelah dibawa ke rumah itu tempel ke di rak buku itu, Masya Allah keren banget. Wis koyo ahlul ilmu loh, koyo Pak. Koyo Masya Allah. Minimal ada hiasan itu yang membuat kita keren ya. Nah, terus mulai menuliskan kaligrafi tulisan-tulisannya supaya menurunkan warisan Nabi. Menulis tulisan sendiri gak apa-apa, dibesarkan, terutama bacaan-bacaan sholat. Pintu masuk setelah salam ada tulisan salam, buka ruang tamu itu ada iftitah. Masya Allah. Allahumma ba'id baini, bawahnya artinya setiap tamu yang datang bagaimana amal jariah kita. Dibaca, keren, menghafalkan di situ. Nanti di sebelah kiri doa ruku, di sebelah kanan doa sujud. Nanti masuk ruang keluarga at-tahiyatu lillah wassalawatu itu yang besar keren. Di bawahnya terjemah. Setiap hari kalau kita baca insya Allah hafal. Sama seperti setiap hari anak-anak kita mendengarkan lagunya banding-banding ke ngerti-ngerti nyanyi dewi. Lah kayak gitu. Setiap hari kita membaca sesuatu yang kita lewati sepanjang perjalanan kantor, hafal sendiri iklannya Telkomsel itu. Ayo, promo internet sebulan 3,5 gigabit hanya Rp29.900. Hafal tau loh. Karena setiap hari ngelewati 1000 hari itu. Baca, hafal sendiri kita. Ya coba itu dipraktekkan, minimal kita bisa meneruskan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita kasih contoh ya, penerus yang hebat sekali, Imam An-Nawawi yang tadi bergelar Muhyiddin An-Nawawi. Masya Allah. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Lahir pada tahun 631 Hijriah. Berarti berapa tahun itu?
lebih dari 6 abad selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang sudah berapa abad? 45 tahun. Nah, guru beliau Imam Abdurrahman Al-Faraji, masyhur dengan Al-Farqah, 190 Hijriah. Dah Allah. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita, termasuk bagian dari sirah juga niki nggih, bagaimana kita nanti menyemangati diri kita untuk mendatangi 3 tempat, Masjidil Haram, wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Wa hadzal masjid Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Semoga para jamaah bisa ziarah ke 3 masjid itu semua, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, insyaallah Allah undang kita semua dalam kenikmatan syafar ke Baitullah, dimudahkan urusan kita untuk sowan ke Baitullah dan kita bisa menikmati ibadah yang pahalanya berlipat ganda di depan Ka'bah. Masyaallah. Semoga dimudahkan. Mungkin ada pertanyaan para jamaah. Mungkin berarti alhamdulillah ya. Pertemuan selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke pernikahan rumah tangga Rasulullah setelah menikah, lalu kita seling-seling. Kalau sekarang kita sudah ketemu Imam An-Nawawi, berarti salah satu imam masyhur berikutnya mungkin bisa request napa Ibnu Hajar gitu nggih. Ibnu Hajar sekolah nih. Ibnu Hajar itu terkenal kitabnya apa kalau Ibnu Hajar? Ada yang tahu? Nah, Bulughul Maram. Fathul Bari termasuk dalamnya. Mungkin kita akan mengenal manaqibnya beliau juga. Kenapa kok bernama ini khusus. Kalau An-Nawawi ada tempatnya. Kalau ini enggak ada, tapi pakai nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar artinya apa? Hajar itu Hajar Aswad, batu hitam. Ibnu Hajar anaknya batu. Nah, enggak mungkin kan? Nah, ini gelar beliau yang beliau tulis sendiri. Atau dalam bahasa kerennya sekarang itu nama pena. Nah, ada penulis yang keren, punya buku-buku keren, tapi nama aslinya Muhammad Iqbal Tantawi, tapi ditulis di situ namanya Ibnu Hajar, anaknya batu. Kenapa sampai beliau mendapatkan atau menuliskan nama penanya Ibnu Hajar? Itu ada ceritanya keren juga. Ya mungkin kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu juga keren banget. Kenapa dia bernama Ibnu Hajar ya? Anaknya batu. Nah, itu kisahnya juga menyenangkan sekali untuk memotivasi kita menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Ya, salah satu nasihat Imam An-Nawawi yang sering disebut sebagai hadis Rasulullah, padahal bukan. Itu semangat memotivasi dari Imam An-Nawawi. Seafdal-afdalnya ibadah, afdal ibadah thalabul ilmi itu loh. Itu bukan hadis Rasulullah, ya Bapak Ibu, tapi itu nasihat dari Imam An-Nawawi. Kalau engkau mau mencari tahu seafdal-afdalnya ibadah, maka ibadah itu adalah menuntut ilmu, thalabul ilmi. Itu bukan hadis Rasulullah, tetapi nasihatnya Imam An-Nawawi supaya semangat untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma rahamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.